Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi ibadikas shalihin. Amin. Para hadirin, para peserta kajian pagi hari ini, para ibu-ibu anggota kajian Ar-Raudhah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa walaupun via Zoom ya. Semoga ini tidak menghalangi semangat kita untuk belajar, untuk sama-sama menggali nilai-nilai Al-Qur'an dan nilai-nilai sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tentunya harapannya kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus menjadi lebih baik dengan kajian-kajian kita lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh umat beliau, utamanya keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kita semua umat beliau. Semoga kita kelak akan dipertemukan beliau di surga Firdaus. Para peserta kajian pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema pada kajian kita kali ini adalah tentang saling memaafkan ya, dalam rangka meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tema yang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, itu ketika kita hari ini insya Allah di Paris khususnya, atau di Perancis khususnya, dan di banyak negara umumnya, kita akan memasuki bulan Syawal dan memasuki Hari Raya Idul Fitri besok hari. Dan satu tradisi yang berkembang di Indonesia, ini yang mungkin banyak yang saya tahu mungkin di Indonesia dan Asia Tenggara ya, bahwa pada Hari Raya Idul Fitri ini menjadi momen untuk saling silaturahim dan saling maaf-maafkan. Baik, ibu-ibu mohon maaf, putus-putus tidak suara saya? Lancar Ustadz, alhamdulillah. Oh iya, karena ini saya di apartemen kemarin sempat masalah, ini agak bagus berarti ya. Baik. Ini bulan Syawal. Kenapa demikian ya? Ini sebenarnya lebih kepada tradisi saya lihat ya. Kita menjadikan bulan Ramadan, bulan Syawal ini menjadi bulan atau Hari Raya Idul Fitri menjadi momen bagi kita untuk saling memaafkan. Ya. Nah, kalau memang misalnya ditanya secara khusus, ada tidak dalil yang mengkhususkan kita diperintahkan saling memaafkan di bulan atau di Hari Raya Idul Fitri? Ya kalau dalil secara khusus tidak ada tentunya ya, tidak saya temukan, tidak ada. Karena untuk saling memaafkan itu bisa kapan saja. Tetapi tentu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kalau di bulan Syawal kita atau di Hari Raya Idul Fitri kita saling memaafkan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan kita sudah beribadah yang luar biasa, sebulan penuh dan sebagainya. Kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni kita. Yang tersisa adalah saling memaafkan antar sesama hamba. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah yang berkaitan dengan dosa-dosa kita, yang merupakan hak-hak Allah ya, dosa karena kita tidak sholat, dosa karena kita minum minuman keras, dan sebagainya, itu kan kita langsung minta ampun kepada Allah. Ya. Adapun dosa yang berkaitan dengan hamba, kita pernah mengambil uang orang, pernah menyakiti tetangga dan sebagainya, maka ini sulit untuk diampuni oleh Allah kecuali kita minta maaf pada orang tersebut. Dan umumnya di Indonesia silaturahim bisa saling berkunjung, terbuka dan sebagainya itu berlangsung di bulan atau di Hari Raya Idul Fitri. Jadi bisa jadi banyak dari kita ketika bulan Ramadan masih bekerja di luar kota, misalkan begitu ya, bekerja di luar provinsi, luar pulau misalnya, sehingga tidak sempat saling memaafkan. Apalagi setahu kita media sosial, WhatsApp, telepon itu kan belum lama lah. Telepon pun tidak semua orang punya, apalagi HP dulu kan belum lama. Saya tahun tahun 2020-an, tahun 1999 pun belum banyak. Nah itu kita untuk saling memaafkan sulit kecuali ketemu kan gitu ya, untuk saling memaafkan. Makanya momen di bulan Ramadan, di bulan Syawal atau satu Idul Fitri menjadi momen untuk saling memaafkan karena saling ketemu.
Di luar itu mungkin agak sulit ketemu, baik karena kesibukan atau pekerjaan di luar kota. Jadi kalau misalnya Ibu Yan yang tadi mengatakan, kenapa di bulan Syawal? Sebenarnya itu, atau kenapa di hari Idul Fitri, sebenarnya itu tidak terlepas dari tradisi. Ya, tradisi di Indonesia, mungkin Asia Tenggara, gitu ya. Mungkin orang-orang ketika itu banyak merantau dan sebagainya, ketika pulang pas bertepatan dengan Idul Fitri, maka menjadi kesempatan untuk saling memaafkan. Terlebih, dulu umumnya orang masih belum ada media sosial atau alat untuk berkomunikasi jarak jauh. Tapi yang pasti saling memaafkan ini dianjurkan kapan saja. Kapan saja. Kita pernah mendengar satu hadis ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Allah itu membukakan pintu-pintu surga, pintu langit ya pada hari Kamis. Dan Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali yang masih saling membenci kan gitu. Jadi saling maafkan setiap minggu. Atau ada riwayat juga Allah membukakan atau kalau Allah memberikan perhatian khusus pada malam Lailatul Nisfu min Sya'ban. Ya. Allah memberikan perhatian khusus kepada hamba-hambanya pada malam Nisfu Sya'ban. Dan Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali hambanya yang musyrik dan hambanya yang saling bermusuhan, saling membenci. Maka Allah berfirman kepada malaikat, tunggu dua orang yang bermusuhan ini sampai mereka yasqolih, saling memaafkan. Jadi memaafkan itu tentu kita diperintahkan sesering mungkin, ya, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Nah, bulan Syawal kita saling memaafkan lagi atau di Idul Fitri memaafkan lagi, itu juga hal yang baik. Baik, yang menarik ya, yang menarik di dalam Al-Quran, tidak ada perintah dari Allah kepada kita, hamba-hambanya, untuk minta maaf. Tidak. Adanya perintah untuk memberi maaf. Ya, untuk memberi maaf pada orang yang salah. Jadi dalam Al-Quran tidak ada Allah memerintahkan kita minta maaf. Tidak. Tapi perintahnya memberi maaf, bukan meminta maaf. Karena dalam Al-Quran ini gambaran orang mukmin yang ideal. Orang mukmin yang ideal ya tidak melakukan kesalahan kepada orang lain. Sehingga perlu minta maaf. Di dalam Al-Quran, gambarannya orang mukmin itu yang tidak menyakiti orang lain, tetapi kadang disakiti orang. Maka yang diminta dari orang mukmin memaafkan. Karena idealnya. Tetapi realitanya kita kan memang manusia biasa yang kadang salah. Makanya kita diperintahkan untuk minta maaf. Walaupun dalam Al-Quran itu tidak ada perintahnya. Karena memang di dalam Al-Quran adanya perintah untuk memaafkan. Karena gambaran dalam Al-Quran, orang mukmin itu orang yang baik, tidak menyakiti orang lain, tapi kadang disakiti orang lain. Nah, disakiti. Nah, orang yang disakiti ini kan terdolimi, dan orang terdolimi ini idealnya level paling tingginya dia bisa memaafkan. Makanya kita diperintahkan untuk memaafkan. Ya, ini menariknya ya. Nah, dan seperti disinggung oleh Ibu Yan tadi, bahwa di antara ciri-ciri orang bertakwa, ini adalah tujuan puasa ya. Kita dalam surat Al-Baqarah di dalam ayat 183 ya, surat kedua disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar apa? Kalian bertakwa, menjadi orang yang bertakwa. Ini takwa. Dan dalam Al-Quran disebutkan sejumlah ciri orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah memaafkan, menahan amarah, dan mampu memaafkan orang-orang. Dan orang yang bisa memaafkan ini Allah menyebutnya dengan muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat 134 ya, dari surat Ali Imran, ya, surat ketiga. Ya, jadi di situ disebutkan di antara ciri orang mukmin adalah wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan. Ini ciri orang yang bertakwa, mampu memaafkan orang lain. Nah, kemudian ada juga dalam Al-Quran surat An-Nisa 149, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memaafkan kita. Allah itu maha pemampun bagi kita. Maka kita juga seharusnya meniru sifat Allah ini. In tubdu khairan au tukhfuhu, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 149 Allah berfirman, jika kalian menampakkan
perbuatan baik kalian, au tukhfuhu atau menyembunyikannya, misalnya kita tidak menampakkan kepada orang lain, au ta'fu an su, atau kalian memaafkan keburukan orang lain, maka fa innallaha kana afuwan qadir. Maka sesungguhnya Allah juga Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Jadi Allah Maha Kuasa untuk menghukum kita kalau kita salah, tetapi Allah Maha Pengampun. Nah, kita ini hamba yang lemah. Kita dalam kondisi tertentu memiliki posisi tinggi yang bisa bertindak semena-mena terhadap orang sekitar kita atau orang yang di bawah kita. Atau bisa jadi ada orang menyakiti kita, kita sebenarnya mampu membalasnya. Nah, tetapi yang sangat dianjurkan dalam Al-Quran adalah ta'fu, memaafkan. Ya. Dan ayat lain lagi misalnya dalam surat An-Nahl ayat 126, ini menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya kalau dipukul orang, boleh mukul balik sebagai bentuk balasan yang setimpal tentunya, nggak boleh melebihi. Itu normal, itu adil, namanya adil. Tetapi kita diperintahkan di atasnya itu. Jadi kalau adil itu boleh, tapi impas ya. Kita dipukul, balas pukul. Tapi pukulannya nggak boleh melebihi orang yang mukul kita. Itu namanya adil. Adil kan sebanding lah gitu ya. Tetapi yang lebih dianjurkan adalah memaafkan. Itu lebih tinggi dari adil. Itu yang lebih tinggi ini posisi orang yang muhsin. Muhsin. Ya, dalam surat An-Nahl Allah berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas ya, maka balaslah seperti ya bagaimana kalian dianiaya tadi. Nah, membalasnya sesuai dengan tindakan yang menganiaya tadi. Tapi wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Tapi kalau kalian sabar tidak membalasnya, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, puasa ini kan melatih sabar. Sabar itu pahalanya tidak terhingga. Nah, Al-Quran begitu ya. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan tentang perintah kepada kita untuk memaafkan, dan itu dengan memaafkan kita meniru sifat Allah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Tiga kata ini maknanya hampir sama. Wa in ta'fu memaafkan, tasfahu juga memaafkan mirip. Wa taghfiru mengampuni. Nah, misalnya kita mengampuni orang yang mengganggu kita dan sebagainya, maka Allah berfirman fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi ketika kita maafkan orang dan sebagainya, itu salah satu cara juga untuk meraih ampunan Allah. Karena ketika orang yang mudah memaafkan, insya Allah akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dikira ya, memaafkan ini memang berat. Memaafkan itu berat. Kemarin ada di ibu-ibu ada cerita, misalnya dulu dia terngiang-ngiang selalu bagaimana ada keluarganya disakiti orang lain, bahkan ibunya, adiknya, dan sebagainya. Sampai sekarang saya tidak bisa maafkan. Ada yang tidak bisa memaafkan orang lain tadi. Sebenarnya ya, kalau orang tadi nggak minta maaf ya sudah selesai, kita nggak memaafkan dalam arti boleh saja. Tetapi itu bukan yang ideal. Idealnya memaafkan. Dan memaafkan itu berat. Makanya derajatnya tinggi. Kalau ringan ya namanya ringan ya biasa saja. Karena memaafkan itu berat, maka derajatnya tinggi. Nah, memaafkan ini beda dengan kondisi begini ya. Ada orang yang lemah, nggak bisa apa-apa, terus nggak bisa membalas, nah saya maafkan. Nah, itu sebenarnya bukan gitu. Jadi ketika kita bisa membalas, bahkan bisa melakukan yang lebih dahsyat, misalnya kita berposisi tinggi, atau kita dalam kondisi kaya, disakiti orang lain, kita sebenarnya bisa membalas, bahkan bisa lebih dari itu, karena kekuasaan kita. Tetapi kok kita bisa maafkan, nah ini luar biasa. Nah, yang berbeda dengan orang yang memang posisinya dia nggak bisa apa-apa, orang lemah dan sebagainya, dizalimi orang lain. Nah, dia nggak bisa apa-apa misalnya. Ya, dia memaafkan bagus, tapi mungkin dia lebih kesabar, lebih kesabar. Tapi dia pahalanya besar juga. Tapi lebih hebat lagi ketika orang berposisi tinggi atau punya kekuasaan dan sebagainya, disakiti orang lain, dan dia bisa membalas, bahkan bisa lebih dari itu. Kok memaafkan? Itu luar biasa. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, mana qasad shadaqatun min malin. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Nah, satu poin. Kemudian Rasulullah menambahkan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba
disebabkan sifat pemaafnya, melainkan Allah menambah kemuliaan bagi. Jadi orang yang pemaaf bisa memaafkan itu bukan membuat dia rendah, membuat dia gara-gara memaafkan terus dianggap lemah, enggak. Tapi di sisi Allah dia makin mulia. Bagaimana juga tawadhu ya, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Jadi Rasulullah dalam satu hadis menyampaikan 3 poin. Yang pertama, mana qasad shadaqatun mimman. Sedekah tidaklah membuat harta berkurang. Poin kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah menambah pada seorang hamba yang memaafkan, melainkan Allah menambah kemuliaan bagi. Bukan menambah kerendahan, bukan, tapi kemuliaan. Terus poin ketiga, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu karena Allah, melainkan Allah memuliakannya atau meninggikan derajat. Jadi orang yang bisa memaafkan, pemaaf, itu jangan dikira dia menjadi hina. Ketika kita maafkan orang bukan berarti wah kita posisi kalah ini. Enggak. Ketika kita memaafkan dengan penuh ketulusan, ya, padahal kita mampu membalas dan sebagainya, itu Allah menambahkan izzun atau izzan kepada kita, menambahkan kemuliaan pada kita. Ini menunjukkan bagaimana memaafkan luar biasa. Dan ada satu hadis ya dikisahkan begini, dulu nanti di akhirat itu ada 2 orang muslim yang satunya pernah dizolimi, satu menzolimi. Allah hadapkan keduanya. Dihadapkan dan Allah menyampaikan kepada yang pernah dizolimi, yang terzolimi, apakah mau memaafkan atau tidak gitu. Kalau nggak maafkan itu hak kamu, tapi kalau kamu mau memaafkan, maka lihat di atas itu tempat surga tinggi yang diberikan kepada orang yang memaafkan. Nah, jadi dia suruh milih, kalau kamu tidak memaafkan yaitu hak kamu, kamu dapat surga tapi yang rendah. Tapi jika kamu memaafkan, maka derajat kamu, surga kamu ditinggikan. Ada derajat yang tingkatnya tinggi lah. Ketika di akhirat, apa itu kalau masih dendam? Akhirnya dia milih apa? Akhirnya dia memaafkan dan dia diangkat derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini gambaran bahwa memaafkan itu sifat pemaaf itu satu sifat mulia yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau bisa menumbuhkan sifat pemaaf dalam diri kita gitu. Nah, sebenarnya kita ini kalau sadar ya, pertama harus sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Mesti manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Apapun itu. Kita pun begitu. Kita pun mesti pernah melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita ingin dimaafkan oleh orang yang kita sakiti dan sebagainya. Jadi kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Semua kita pasti pernah melakukan itu. Dan kita tentu berharap, ya, orang yang kita sakiti mau memaafkan kita. Begitu pula seharusnya kita. Ketika kita maunya dimaafkan oleh orang yang kita sakiti, siapapun itu, ya seharusnya kita juga ketika ada orang yang salah kepada kita, apalagi orang itu sudah minta maaf, apalagi orang itu sudah kita tahu dia bertobat, sikapnya berbeda, nah, tentu kita juga seharusnya memaafkan orang tersebut. Mau kita juga ingin dimaafkan orang yang kita sakiti, kan gitu. Nah, jadi poin pertama kita perlu menyadari manusia tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk diri kita sendiri. Kedua, kita ingin orang lain memaafkan kesalahan kita, sebagaimana orang yang menyakiti kita, yang sadar juga ingin kita memaafkan. Kemudian ketiga, biar kita mudah memaafkan ya, tentu kita ingat janji-janji Allah tadi yang disampaikan Rasulullah, hamba yang pemaaf itu akan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditambah kemuliaan, ditinggikan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita ingat bahwa kita ini puasa tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Sudah 1 bulan kita puasa, 1 bulan sholat malam, ibadah dan sebagainya. Ternyata salah satu sifat takwa yang ingin dikejar oleh kita adalah pemaaf. Jadi pemaaf ini. Jadi kita ingat ya Allah, saya jadi
ingin jadi orang bertakwa. Ya, ternyata Allah mengajarkan di antara sifat orang yang bertakwa, ciri orang bertakwa adalah pemaaf tadi. Kalau kita sulit memaafkan orang, ya ternyata kita belum mencapai derajat takwa yang menjadi tujuan ibadah puasa kita. Dan ibadah apa saja. Jadi ibadah apa saja itu tujuannya banyak takwa. Dalam Al-Quran pun begitu disebutkan. Ada tentang menyembelih kurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Nah, ketika kita menyembelih kurban, itu Allah bukan minta dagingnya, darahnya, bukan, tetapi ketakwaan dari kita. Nah, sifat takwa dari menyembelih kurban itu apa? Salah satunya apa yang ditampakkan? Yaitu kita mengikuti, menunaikan perintah Allah, dan kita membantu orang yang membutuhkan. Kurban itu kan kita beri perintah untuk menyembelih kurban. Maka kita menunaikan perintah tersebut. Dan kurban itu tujuannya untuk apa? Ya, membantu orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Sedekah. Juga yang perlu kita ingat agar mudah memaafkan, bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada orang menyakiti kita dan sebagainya, sudah berjalan, ya udah, semua itu sudah menjadi takdir. Tidak mungkin tidak ada yang terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ingat kalau memang terzalimi oleh orang sebagainya, ya kalau kita mau menuntut, silahkan, nama itu hak kita, boleh. Tapi akan lebih baik kalau kita memaafkannya, dengan harapan ketika kita memaafkan dia, bisa jadi dia menjadi lebih baik nanti, ya, menjadi lebih baik. Dan kita ingat bahwa semua yang terjadi ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentunya ketika kita memaafkan orang, bukan berarti hukum di dunia ini akan tidak berlaku, tidak. Jadi kalau ada orang yang berbuat zalim parah dan sebagainya, kita memaafkan, ya, hal ada hukum-hukum yang tetap diberlakukan, kan gitu. Diberlakukan. Kita ada dulu kisah hadisatul ifk, ya. Kisah ketika Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW yang muda, itu pernah dituduh berzina. Namanya kisahul ifki, kisah tuduhan palsu. Kisahul ifki. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, surat An-Nur. Dalam surat An-Nur itu disebutkan bagaimana Sayyidah Aisyah dulu radhiyallahu anha difitnah. Awalnya orang-orang munafik menyebarkan dia telah melakukan zina dan sebagainya, gitu. Nah, ternyata di antara yang menyebarkan itu ada seseorang yang bernama Mistah, ya. Mistah itu masih ada kerabat dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar kan bapaknya Sayyidah Aisyah. Nah, Mistah ini dia termasuk golongan muhajirin. Muhajirin kan mulia, tetapi manusia terpengaruh juga dengan fitnah itu. Mistah ini miskin dan selalu mendapat subsidi bantuan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bulanan, tahunan dikasih bantuan. Tapi ketika terjadi fitnah terhadap Sayyidah Aisyah, tersebar isu Sayyidah Aisyah melakukan perbuatan zina, gitu. Ternyata Mistah ini tergoda dan ikut nyebarin, gitu. Ya, menyampaikan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengar, tahu, dan setelah turun ayat Al-Quran yang mengatakan Sayyidah Aisyah suci, tidak melakukan perbuatan mesum itu sama sekali, turun dari Al-Quran, turun ayat, ya, yang menyatakan Sayyidah Aisyah tidak melakukan hal tersebut. Nah, di situ Abu Bakar Siddiq pernah menyatakan, wallahi la unfiqu ala Mistahi syai'an abadan ba'da alladhi qala li Aisyata maqal. Demi Allah, setelah Mistah menuduh atau ikut menyebarkan apa yang dikatakan orang munafik tentang Sayyidah Aisyah, tentang putriku, maka setelah ini saya tidak akan kembali memberi nafkah atau memberi bantuan kepada Mistah. Sayyidina Abu Bakar marah sekali. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, ya, fa anzalallahu wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah, ya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Surat An-Nur ayat 22. Di mana ayatnya tadi yang kurang lebih artinya wala ya'tali, dan janganlah orang yang memiliki janganlah orang yang soleh yang memiliki kelapangan harta, jangan bersumpah dengan atas nama Allah
untuk tidak lagi memberi kepada kerabatnya, orang miskin dan orang muhajirin disabilillah. Dikarenakan tadi, nah, janganlah engkau bersumpah atas nama Allah. Tapi hendaklah, apa kata Allah? Wal ya'fu, dan hendaklah orang-orang tersebut, orang yang soleh tadi, memaafkan kepada orang yang melakukan kesalahan tadi. Lalu Allah berfirman ya, ala tuhibbun, tidaklah kalian ingin Allah mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi memang ketika kita mudah memaafkan, insya Allah kita juga akan mudah mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ayat ini kelihatan ya bahwa janganlah bersumpah karena Allah untuk tidak lagi memberi nafkah dan sebagainya, seperti tadi kisah Abu Bakar tadi. Tapi hendaklah dia memaafkan dan mengampuni. Bukankah kamu juga ingin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Gitu. Maka setelah turun ayat itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, bala wallahi, ya demi Allah, aku ingin Allah mengampuni aku. Jadi maksudnya aku ingin Allah tetap mengampuni aku, makanya aku kemudian memaafkan si Mistah. Nah, kemudian akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kembali memberikan nafkah, subsidi atau bantuan tiap tahunan dan sebagainya kepada Mistah, ya, Mistah bin Athathah namanya. Ini memang salah satu cara untuk meraih ampunan Allah dengan mudah memaafkan kepada orang-orang yang menyakiti kita dan sebagainya. Nah, tentu memang ini bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah, tetapi kita ingin dalam level biasa atau level yang tinggi. Terus terang saya punya sosok ya, sosok kenalan, panutan, itu luar biasa, dia pemaafnya. Jadi ada orang keluarga yang disakiti dan sebagainya, tapi ya udah, ketika saya ngobrol ternyata orangnya luar biasa, makanya hidupnya enak sekali, terus dia husnuzon aja kepada orang, nyaman. Ada orang keluarga yang disakiti, ya dia ya gimana, sudah takdir dan sebagainya. Ya kelihatan kita bisa melihat efek dari memaafkan ini ketika kumpul dengan orang-orang yang tadi ya, orang-orang yang mudah memaafkan tadi. Nah, semoga di bulan Ramadan ini, kemudian kita masuk hari Idul Fitri, kita bisa saling memaafkan, hati kita menjadi lapang, kita turunkan egoisme kita turunkan egois kita, karena kita sadar manusia tidak ada yang sempurna. Nah, kita juga pernah melakukan kesalahan sebagaimana orang lain. Orang lain tentu juga ingin kita maafkan, sebagaimana kita juga ingin dimaafkan orang lain. Nah, semoga kita menjadi lebih baik. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Yanyan. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Menarik sekali ya, tapi yang paling saya take note tadi itu bahwa kata Ustadz tidak ada dalam Al-Quran perintah untuk meminta maaf. Itu Iya, saya baru ngeh juga tuh Ustadz. Saya sempat browsing iya, juga barusan, memang kalau disandingkan gitu, iya betul semuanya ucapannya adalah memaafkan ya Ustadz ya, memaafkan iya, orang. maaf. Tapi Ustadz, ini jadi saya jadi ingat cerita, ada orang yang curhat sama saya gitu ya, taruhlah fulana gitu. Nah, fulana berkata bahwa dia sedang berkonflik dengan seseorang. Kemudian di suatu ketika, suatu momen yang baik itu silaturahim, ada momen untuk, saling memaafkan gitu. Nah, akhirnya fulana ini meminta maaf gitu, "Oh iya mohon maaf ya atas segala kesalahan," gitu. Lalu jawabannya adalah, "Saya maafkan," tapi, pihak yang satunya itu nggak meminta maaf, akhirnya malah jadi clash lagi tuh Ustadz. Ini kejadian nyata betul Ustadz. Jadi mungkin ada dari segi apa ya, kalau misalnya ada ucapan, "Iya saya maafkan kamu," itu kayaknya kayak ada suatu entahlah ya, sedikit kayak arogansi gitu ya, yang diterima sama fulana itu yang cerita ke saya gitu. Sedangkan kan kalau misalnya meminta maaf itu ada humble, ada sesuatu yang Iya, memang apa ya, itu gimana itu Ustadz? Padahal dalam Al-Qur'annya aja kata Pak Ustadz nggak ada tuh anjuran untuk meminta maaf gitu, adanya adalah untuk memaafkan. Gimana ini Ustadz? Silakan sebelum ke pertanyaan Teh Neti. baik. Yang kasus tadi ya, terjadi apa tadi? Ketika dia minta maaf,
lawan tidak memaafkan, akhirnya terjadi clash lagi gitu tadi ya? Oh enggak, lawannya Cuman bilangnya, "Iya saya maafkan," tapi dia nggak minta maaf balik gitu. Padahal menurut fulana, dia juga punya oh, salah ke saya gitu. ya Silakan Ustaz. udah begini saja, kalau kita, tugas kita tadi itu memang kita salah pada dia kan, dia juga salah pada kita misalnya, kita minta maaf, ya sudah, kita minta maaf. Adapun dia maafkan atau tidak terserah dia. Kita kan, saya memaafkan, sudah, saya bilang gitu. Berarti Anda lebih tinggi gitu ya. Kata dia, saya maafkan. Kalau dia nggak mau minta maaf ya sudah, karena, orang yang salah kemudian dia tidak, yang maksudnya yang lawannya tidak mau memaafkan gitu ya? Jadi fulana ini yang tadinya udah niatnya pengen memaafkan kesalahan lawannya ini jadinya karena karena ucapannya seperti itu malah jadi terbakar lagi emosinya Nah itu, gitu Ustaz. Iya, Masya oh Allah. paham. Jadi, sudah sebenarnya begini, ketika kita melakukan kesalahan kepada orang, ya, sudah kita salah pada orang, kita hanya bisa berharap dia memaafkan, kan gitu ya. Ketika dia tidak memaafkan, ya sudah, kita itu hak dia sebenarnya, kita udah pasrah, ya saya salah, udahlah gimana lagi. Tapi kalau orang itu salah kepada kita, sudah kita lebih tinggi, kita memaafkan. Tadi kan ibu itu sudah memberi maaf ya, ibu itu sudah Iya, memberi maaf iya, kepada iya. orang, tapi lawannya kok nggak mau memberi maaf, nggak balik kan gitu ya, Hmm, atau tidak hmm. mau minta maaf, tidak Iya, mau minta maaf ya, iya, iya, betul. gitu ya. Iya betul, tidak mau minta maaf gitu. Jadi maksudnya dua-duanya merasa, Tapi inti merasa saling dizalimi gitu. Ya, jadi lebih, maksudnya jadinya lebih lebih fokus untuk diri sendirinya saja gitu ya Ustadz ya? Ustadz kayaknya freeze deh. Halo Ustadz? Ustadz kami masih terdengar? Freeze. Ya, saya coba untuk WhatsApp Ustadz. Iya terlempar. Kita tunggu sebentar, saya coba WhatsApp Ustadz. Sepertinya masih ada masalah dengan internet di apartemen. baik. Ya Assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam nih, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, internetnya masih gangguan ya Ustadz di apartemen? kalau dengan tab tuh sering nggak tahu, sering nggak stabil gitu. Oh, begitu. Orang tua. Iya, Baik, iya, tadi iya, iya. kita lanjutkan Bu ya. Iya, iya. Silakan Ustadz. Jadi, Baik. ya, mm, Yang saya Pak. tangkap tadi yang Ibu sampaikan, ada dua orang, satu, dua orang sama-sama punya kesalahan lah begitu Bu ya. Karena tadi Ya, agak betul. putus-putus orang jelas. Ya, betul, betul. Sama-sama punya kesalahan, yang satu sudah memaafkan, sudah minta maaf gitu ya. Ya, Sudah minta maaf dan lawannya sudah memaafkan, tetapi tidak minta maaf kan gitu ya. ya, betul. Betul. Nah, ya memang itu bisa efeknya jadi kelas tadi, ya nggak bagus juga lawannya tadi. Temennya sudah minta maaf, kok dia nggak minta maaf.
Bisa jadi yang nggak minta maaf itu nggak sadar dia salah, bisa jadi seperti itu. Temennya ini yang minta maaf dan memaaf itu lebih baik sebenarnya, nggak usah tersinggung, biarin aja. Berarti ketika dia lawannya temannya itu salah dan tidak minta maaf, ya sudah, saudara, hak dia nggak minta maaf. Tetapi kalau dia lebih mulia lagi, walaupun dia nggak minta maaf, maafin aja nggak masalah. Jadi kan ibu ini dia marah, akhirnya clash lagi gara-gara temannya nggak minta maaf. Iya, iya, iya. Kalau dia memang benar-benar tulus ya, ingin menjalin silaturahim dengan baik dan sebagainya, temannya itu minta maaf atau tidak minta maaf, sebenarnya nggak perlu banyak dipikirkan ya. Kuat Iya, nggak? iya, iya. Iya, Idealnya betul, gitu. betul. Betul, Nah, betul, Ustaz, betul. nah, tugas saya ketika salah saya minta maaf dan memaafkan. Orang yang salah tidak mau minta maaf ya derajatnya tidak setinggi Anda yang memaafkan itu. Itu yang luar biasa. Ya, Jadi memang Masya berat, Allah. berat itu. Tetapi derajatnya tinggi, itu yang hebatnya begitu. Masya Allah. Ya, jadi fokus sama diri sendiri aja ya, jangan fokus ke yang orang lainnya gitu. Betul. Ya, Lebih baik itu, Mbak. Kita ingin mengejar kemuliaan bagi diri kita. Orang lain ya terserah dia. Ya, kalau dia mau ingin mulia kita bantu, kalau enggak ya terserah dia kan gitu. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Insya Allah jelas. Ya, ini kita lanjut ke pertanyaan di chat dari Teh Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kalau ada di antara hamba Allah tidak saling memaafkan sampai mereka meninggal dunia. Oh, naudzubillahi min dzalik. Jadi tidak sempat lagi saling maaf-maafan karena ada rasa dendam. Bagaimana kasus seperti ini dosa-dosanya, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik. Kalau tidak saling memaafkan, dua-duanya salah sebagainya. Ya nanti urusannya di akhirat. Akhirat itu lebih berat. Dalam arti bagaimana saya mendolimi orang, orang mendolimi saya. Ya sudah, kalau tidak saling maafkan, nanti orang yang saya sakiti tadi mengambil pahala saya, orang yang menyakiti saya, pahala dia buat saya. Ya, apakah ketika tidak memaafkan itu dosa? Tidak memaafkan sebenarnya tidak dosa, tidak wajib orang memaafkan itu tidak wajib. Ya, ini dicatatin ya, memaafkan itu tidak wajib, itu tapi fadilah, keutamaan, sesuatu yang mulia tapi bukan wajib. Yang wajib itu sebenarnya minta maafnya. Jadi Al-Quran itu memerintahkan kita memberi maaf, maksudnya ingin kita menjadi orang yang levelnya tinggi. Levelnya tinggi. Tetapi memberi maaf itu sebenarnya tidak wajib. Yang wajib itu meminta maaf. Ya, minta maaf. Jadi kalau ada dua orang tidak saling memaafkan dan tidak pernah saling minta maaf, ya sudah, maksudnya dosanya yang karena mereka sama-sama salah, ya sama-sama dosa gitu aja. Urusannya bagaimana akhirat nanti. Nah, di akhirat ini kan kita ini di akhirat nanti sangat sayang dengan pingin banget lihat pahala kita. Kita tuh sangat membutuhkan pahala kita. Nah, kok kita tidak minta maaf kepada orang, atau di akhirat kita ingin ngejar nih posisi yang tertinggi. Kok kita tidak minta maaf, tidak memaafkan ya. Nanti sedih di akhirat itu kadang ada yang kita akan kesedihan. Ketika tidak pernah minta maaf, berarti nanti pahala kita akan diambil orang. Ketika tidak memberi maaf, nanti derajat kita di surga pun misalnya dapat surga, itu dapat posisi yang rendah, tidak setinggi orang-orang yang memaaf. Nah, kita ingin derajat kita mendapat derajat yang tinggi. Nah, gitu. Jadi melihat teman-teman kita naik derajat di atas kita berapa ribu meter, gitu, berapa ribu kilometer, kita kan sedih. Ya Allah, kok saya dapat nilai segini saja. Jadi kembali, memaafkan itu tidak wajib. Ya, yang wajib minta maaf. Kalau ada dua orang tidak saling memaafkan di dunia, maka nanti hitung-hitungannya di akhirat. Dan di akhirat itu hitung-hitungannya lebih berat tentunya ya, di mana kita sangat membutuhkan pahala untuk menjaga diri kita dari neraka. Nah, kok kita tidak pernah minta maaf? Di mana kita ingin sekali di akhirat nanti derajat kita tinggi, kok kita tidak memaafkan? Ini nyeselnya nanti di akhirat. Jadi lebih baik kita meminta maaf di dunia dan memberi maaf ketika di dunia. Itu yang saya yang bisa saya jawab di sini. Alhamdulillah. Oh, jelas ya. Berat ya, berarti nanti setelah di padang mahsyar itu kita ikut ngantri untuk yang hisab.
Ya, siapa yang Ya. pernah dizalimi sama aduh, sama si fulan gitu ya, Masya Allah. Ya, serem sekali ya. Ustadz kalau misalnya, apa namanya, oh sebentar sebentar. Ya, yang memaafkan ini ya Ustadz ya, kalau misalnya, apa ya, mmm kita itu kan kalau misalnya orang meninggal itu kan para keluarga suka broadcast gitu ya, "Fulana meninggal, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan," segala macam gitu. Kadang kan kalau orang meninggal itu kita kan hatinya suka jadi lembut gitu, "Oh iya dia pernah melakukan ini, saya maafkan," gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ini kan padang mahsyar itu ya di bayangan saya itu suasana yang mengerikan gitu ya, Ya. eee itu ada kemungkinan nggak sih orang udah bilang, apa namanya, dalam hatinya nyeletuk, "Saya maafkan dia," tapi akhirnya di padang mahsyar nanti mengungkit-ngungkit lagi gitu. Itu gimana ya? Memungkinkan nggak Ustadz? Maksudnya saya takut, terus terang saya takut itu keadaan dengan padang mahsyar itu ya merasa merasa banyak menzalimi sekeliling saya gitu. Hmm. Eee Karena kata ustad kan kalau hablum minanas itu ya memang harus meminta maaf langsung sama orangnya gitu. Itu, sudah tidak ada sangkut pautnya sama maksudnya Allah baru akan memaafkan apabila orang tersebut sudah memaafkan gitu. Bisa nggak sih Ustadz misalnya kita Tidak memohon sama maafkan. Allah, "Ya Allah lembutkan hati si fulan Ya, supaya bisa memaafkan saya," gitu. Itu bisa nggak didoakan boleh. seperti itu Ustadz? Ya, bagus memang kita ketika melakukan kesalahan sama orang terus ingin minta maaf, bagus kita minta kepada Allah agar Allah melembutkan hatinya. Nah, Allah kan pemilik hati orang ya, manusia. Kita minta ya Allah lembutkanlah hati dia agar memaafkan saya. Tidak masalah, tidak masalah. Bagus itu memang bagusnya seperti itu. Kita kadang-kadang menghadapi orang kan dia tidak bisa sulit memaafkan. Kita jangan bagusnya jangan putus asa untuk minta maaf. Terus coba terus sambil minta kepada Allah pemilik hati agar kita orang itu rugi ya, sudi memaafkan kita. Nggak apa-apa. Jadi kalaupun Masya sudah Allah. memaafkan di dunia, apakah di akhirat nanti akan mengungkit lagi? Ya kalau dia di dunia maafkannya dengan tulus dan tulus benar-benar memaafkan, di akhirat tidak akan apa mengungkit-ungkit lagi karena Iya iya sudah iya. selesai gitu. Iya iya iya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya silakan yang lain apabila ada pertanyaan kita manfaatkan waktu ngabuburit bersama Ustadz hari ini, hari terakhir. Iya. Nah, silakan nih, dari Teh Dini ada pertanyaan, saya bacakan. Jadi, Ustadz saat ini kan banyak yang memviralkan kesalahan orang, dalam Ya, artian salah di mata manusia sampai menghakimi. Bagaimana ini Ustadz menyikapinya? Silakan Ustadz. membagikan kesalahan orang di media sosial gitu ya. Iya, supaya jera atau enggak apa, "Yuk viralkan viralkan," katanya, Masya Allah. Gimana ini Ustadz? Padahal kita kan belum tahu, belum tentu juga itu sesuatu yang ya menurut kita salah mungkin, tapi belum tentu juga ya. Silakan Betul. Ustadz. Iya memang sebaiknya kita kalau memang melihat ada rekaman, potongan video, potongan ada foto sekedar foto, capture. Kalau sumbernya belum jelas dan belum jelas mana yang salah, mana yang benar, sebaiknya tidak ikut-ikut dulu gitu ya. Kalau sudah terbukti betul itu orangnya salah, yang melakukan kesalahan itu orang yang salah, kemudian pelaku yang korbannya tidak punya kemampuan untuk menuntut, ya, korbannya kan boleh memaafkan, boleh tidak kan, itu korban tadi. Misalnya kemarin kasus ada ya orang mengendarai kendaraan, terus ada yang lawannya orang posisinya miskin, lemah, dianiaya, senggol dan sebagainya, kasus-kasus seperti itu. Dia tidak punya kemampuan untuk membela diri karena tidak punya posisi, tidak punya harta gitu. Dia share ya. Kalau sudah memang fix itu yang salah, ada salah satu pihak yang salah, kita tidak masalah untuk membantu dia mendapatkan haknya, mendapatkan keadilan. Tetapi
Jangan dulu menyebar berita seperti itu, menyebarkan kesalahan seperti itu sebelum terbukti betul bahwa orang itu melakukan kesalahan. Ini dosanya besar kita menyebarkan informasi yang belum jelas. Informasi yang sudah jelas, ketika tidak perlu kita sebarkan, itu saja kita tidak boleh menyebarkan. Apalagi kalau informasinya itu belum jelas ya, sudah jelas misalnya, tetapi kita ikut menyebarkan itu belum tentu ada manfaatnya, bahkan bikin semakin onar gitu. Ya berarti itu, misalnya begini ya, ada orang melakukan kesalahan, terus sudah ditangani dan dia sudah minta maaf dan sebagainya sudah selesai, dan sebenarnya tidak perlu lagi kita sebarkan, kita caci-caci. Apalagi korban sudah minta maaf, sudah memberi maaf korban. Ya, sudah selesai sebenarnya. Nah, kita menyebarkan, mencaci dan sebagainya malah kita mendolimi yang didolimi saja sudah korban saja sudah memaafkan. Kenapa kok kita malah terus mencaci, mencela dan sebagainya. Nah, kasus beginilah Bu ya, maafin ya, saya kasih contoh ya. Silakan Ustadz. Yang istri saya cerita ke saya, kasus KDRT, katakan di kalangan artis. Ada penyanyi dangdut siapa namanya sih? Lesti apa siapa, saya cek dulu. Nah itu Oh, loh. Masya Allah. Kata istri saya, jadi itu kan pernah di KDR sama suaminya lah, katanya diadukan ke pengadilan dan sebagainya. Ternyata kemudian si korban ini perempuannya memaafkan, kan? Akhirnya keluarganya bersatu lagi dan sebagainya. Tetapi para netizen kecewa, malah mencela si istri ini, si Mbak Lesti itu gitu. Karena dia kok dulu dia kenapa pakai lapor ke polisi ujungnya maafkan. Seharusnya kan memaafkan dia baik. Nah kita kok malah nggak terima, kan lucu. Saya pikir kata saya sama istri loh, ini dia dengan memaafkan keluarganya bisa menyatu kembali dan sebagainya. Kok malah dicela dan sebagainya. Berarti yang salah siapa? Yang mencela. Nah, ibu korban KDRT tadi setelah memaafkan ternyata suaminya membaik. Nah, sekarang suaminya baik, dulu ya namanya manusia masih ada salah dan sebagainya. Akhirnya keluarganya utuh kan. Nah ini contohnya netizen jeleknya seperti itu. Dia sudah kadung terlalu semangat menyalahkan yang laki-laki, netizen menyalahkan dia, nyerang-nyerang. Ketika pihak korban memaafkan, kok malah nggak terima. Nah ini kan sifat kita yang buruk di situ. Jadi kalau ada berita-berita seperti itu, kita jangan malah ikut yang jeleknya lah gitu. Ya. Atau ada kasus ramai kemarin di Sumatera apa ya? Itu yang kasihan, tapi bukan memaafkan, tetapi kita terlalu mudah menge-share berita yang belum jelas. Nah, jadi ada seorang marbot satu masjid, nah, ada mahasiswi datang ke masjid itu ke kamar mandi, langsung ke WC yang tempat laki-laki karena sudah buru-buru sekali untuk buang air kecil atau buang besar. Akhirnya karena ke tempat laki-laki karena ke WC laki-laki, akhirnya marbot tadi ya nungguin lah, takutnya ada laki-laki masuk. Ternyata ada orang yang teriak nuduh mereka melakukan hubungan ya, mesum lah di masjid gitu. Akhirnya rame. Mereka sudah jelaskan bahwa itu, tapi tidak, masyarakat terprovokasi bahwa marbot ini melakukan hubungan nggak benar di masjid dan sebagainya. Nah, terus disebar. Akhirnya yang saya baca komen semua mencaci dan menuduh si marbot itu melakukan hubungan mesum. Padahal dia sudah bilang, tapi udah nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa. Nah ini kita salahnya seperti itu. Kok bisa dia sudah ngomong dia dalam rangka menjaga kamar kecil itu biar nggak ada orang masuk, kemudian apa namanya kita juga kalau menuduh dia melakukan hubungan juga nggak ada bukti, nggak ada melihat, tetapi akhirnya nyebar itu marbot melakukan hubungan ini dan sebagainya. Itu yang nyebar. Nah ini kan kita kebiasaan ya mudah lebih senang ketika orang lain terjerumus dalam keburukan daripada menyelamatkan dia dari keburukan, tapi kita sendiri senang menjerumuskan. Nah, jadi kalau ada berita-berita yang masih belum jelas dan sebagainya, jangan kita ikut-ikutan seperti orang-orang munafik yang di Madinah dulu. Ada isu Sayyidah Aisyah melakukan itu langsung disebarkan, langsung ikut fitnah, dosanya besar sekali. Gitu Bu ya, insya Allah. Masya Allah. Ini ada lanjutannya nih dari Teh Dini, Ustadz.
Nah, kalau contohnya yang sedang dibicarakan mengenai publik figur yang lepas hijab, Ustadz. Miris ngelihat sampai saling hujat. Kenapa ya? Kebanyakan sesama muslim itu lebih banyak saling menghakimi. Sementara yang saya lihat kalau agama lain cenderung ya, mereka malah saling menutupi. Nah, bagaimana ini Ustadz? Aduh, sedih nih bacanya. Itu Saya yang ikut sedih bacanya. itu yang terjadi di kita. Kita lebih senang menyebarkan tadi ada pas hijab langsung kita caci dan sebagainya. Sebaiknya kita doakan dan kita diamkan saja sebenarnya ya. Nah, kita nggak usah komentari, kita doakan semoga dia ke depan lebih baik. Nah, ini ya gitu sebenarnya gitu, bukan dicaci dan sebagainya. Karena begini, Rasulullah SAW pun mengajarkan janganlah tadi dulu ada orang melakukan kesalahan dihukum misal. Ketika dihukum ya udah hukum itu saja, jangan mengucapkan kata-kata. Karena kata Rasulullah jangan kalian ikut menjadi pembantunya setan. Ya. Maksudnya kan orang kalau melaknat semoga dasar orang nggak benar dan sebagainya. Itu harapan setan kan seperti itu. Harapan setan orang tadi benar-benar nggak jadi orang nggak benar dan menjadi ahli neraka lah ujungnya begitu setan. Jangan karena kata-kata kita akhirnya orang itu malah semakin benci bahkan dengan Islam semakin jauh. Nah, akhirnya senang setan dapat teman betulan. Gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kata kita cacian kita itu menjadi jalan masuk untuk orang tersebut yang kita caci itu semakin jauh dari Allah. Nah, tapi kalau kita diamkan, kita doakan semoga dia kembali dan sebagainya, harapannya ya semoga betul-betul kembali walaupun mungkin menunggu waktu. Jadi kalau kita ikut mencaci mencela itu ikut menjadi pembantunya setan itu gitu. Seperti itu kata Rasulullah ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, gimana Teh Dini sudah cukup jelas atau mau ada yang ditambahkan lagi? Ya, sepertinya sudah cukup jelas. Nah, yang lain mungkin alhamdulillah, hatur nuhun. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi untuk Ustadz? Saya mau tanya Bapak Ustadz. Mangga silakan Assalamualaikum Teh Neti. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam. Bapak Ustadz kalau ada yang berhutang, lalu yang menghutangkan sudah memaafkan karena yang berhutang ini tidak membayarnya tanpa bilang apa-apa, tapi yang menghutangkan sudah saya maafkan, dia tidak membayarkan. Apakah yang berhutang ini berdosa atau gimana? Sedangkan sudah memaafkan yang menghutangkan. Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Mungkin diulang lebih jelas. Gimana? Yang menghutangkan. Ya, dia menghutangkan dan yang berhutang tidak membayarnya sampai kesannya tuh seakan-akan dia sudah membayarkannya padahal tidak pernah bayar. Tapi yang menghutangkan akhirnya memaafkan kalau dia tidak bayar hutangnya gitu loh. Apakah Oh, berdosa tetap yang berhutang ini kepada yang menghutangkan gitu loh. oh gini. Kalau orang utang pada kita dia nggak mau bayar-bayar, akhirnya kita udah anggap lunas, saya maafkan. Ya sudah, berarti yang utang tadi termaafkan. Ya, kita kan sebenarnya nggak terima, enak aja gitu. Itu hebatnya. Jadi kan begini Bu ya, ini sifat yang luar biasa gitu. Ada orang utang pada kita, dia nggak mau bayar utang. Coba kita tagih bayar utang. Berarti ancaman di akhirat bagi orang yang utang nggak mau bayar utang itu kan berat, neraka gitu kan. Ya ada ancaman neraka atau pahala dia nanti akan diberikan pada kita di akhirat nanti. Nah itu begitu ancaman buat orang yang tidak mau bayar utang tadi. Nah, ternyata kita menganggap utang itu udah saya anggap lunas saja, saya maafkan. Berarti orang yang utang tadi sudah termaafkan, tidak ada dosa bagi dia atas utang tersebut. Nah, kita rugi nggak? Nggak rugi. Tapi kita itu meniru sifat Rasulullah. Rasulullah tuh inginnya umatnya semua masuk surga, semuanya selamat, makanya kita diperintahkan saling memaafkan. Jangan sampai ada orang mukmin menjadi penyebab orang mukmin lainnya masuk neraka, celaka. Jadi kenapa orang yang memaafkan tadi mulia tingginya? Karena gara-gara dia, orang yang salah tadi terselamatkan dari siksaan neraka. Sehingga dia menjadi mulia sekali. Jadi kalau ibu tadi mengutangi orang, orangnya nggak mau melunasi, dia makan, ya, akhirnya ibu mengatakan, udahlah saya anggap lunas, saya maafkan. Ya sudah, orang yang utang tadi termaafkan, dia tidak berdosa. Selesai, tidak berdosa.
Anda tidak rugi. Tetapi ketika Anda melakukan itu, Anda derajatnya luar biasa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ustadz. Sama-sama. Berat ini berat. Memang bukan, memaafkan ini bukan sifat orang biasa, orang mulia. Yang para nabi Masya bisa Allah. seperti itu. Iya. Iya. Ya, Masya Allah. Ustadz tadi Ustadz ada menyinggung tentang yang apabila seseorang melakukan kesalahan kepada kita, lalu kita memiliki hak untuk membalas dengan level yang sama gitu ya, Setimpal, betul. yang setimpal, iya. Tapi apabila memaafkan itu sesungguhnya lebih mulia gitu ya, begitu ya Ustadz ya. Iya. Ini Ustadz gimana ya cara cara apa namanya menerangkan ini ke levelan anak-anak umur masih di bawah 11 Iya. tahun gitu ya. Karena saya pernah apa namanya waktu anak-anak saya sedang ribut gitu. Terus yang satu nggak sengaja nyenggol. Nah, dia ngerasa kesakitan gitu. Terus saya terangkan itu. Oh iya. Sebenarnya sebagai muslim kita punya hak untuk membalas hal yang setimpal gitu. Belum saya selesai ngomong udah dibalas lagi sama dia. Terus kakaknya ngerasa kamu ngebalas saya lebih katanya. Nah, itu. Lebih sakit gitu. Jadi kan itu kan istilah, maksud saya itu kan relatif gitu Ustadz. Yang namanya taraf setimpal itu untuk satu orang belum tentu sama dengan orang yang lain. Ini gimana nih Ustadz? Apa Betul. perlu ada hakim penengah atau gimana? Ya, itu rawannya membalas itu, rawannya memang kenapa banyak dianjurkan tidak membalas dalam beberapa kondisi, rawannya kita akan melampaui apa yang dilakukan oleh orang yang mendolimi kita. Ya tadi menempeleng katakanlah. Kita mengepaskan tempeleng yang sama itu kan sulit. Ada kemungkinan lebih ringan, ada kemungkinan lebih tinggi. Jadi, nah ini makanya ada beberapa kondisi-kondisi yang kita tidak sangat tidak dianjurkan untuk membalasnya. Beda dengan masalah uang ya. Uang kan jelas dia utang saya 500 juta, 500 juta, 1 juta atau berapa juta, 10 juta, nggak mau balikin. Akhirnya saya melewat pengadilan dan sebagainya untuk mengambilkan uang itu. Nah, itu kan karena setimpal uangnya segitu. Nah, tetapi kalau mukul dan sebagainya, itu kurang dianjurkan untuk membalasnya. Karena kemungkinan besar kita akan malah menjadi orang yang zalim dengan membalasnya, dan balasan itu ternyata lebih berat, lebih tinggi, lebih keras gitu. Nah kalau anak-anak kecil itu lebih baik diajarkan untuk meminta maaf ya Bu ya. Jadi anak yang satu, kalau menurut saya lebih ke situ. Jadi kita menyuruh, mengajarkan kepada anak yang salah tadi untuk minta maaf. Minta maaf itu dulu, baru yang tersakiti tadi kita menganjurkan untuk memberi maaf. Jangan untuk membalas. Kalau saya jangan untuk Masya membalas. Allah. Ya, Tinggal belum kita sampai mungkin ya belum kalau untuk sampai anak kecil ya belum sampai. Jadi hadisnya kita belum ajarkan. belum sampai untuk diajarkan. Masya Allah. Diajarkan Iya, untuk minta maaf saja. Minta iya, maaf. jadinya agak menyesal juga mereka karena tahu itu jadinya ngerasa saya punya hak gitu. Saya muslim, saya punya hak. Kalau kamu sakitin saya bisa sakitin kamu. Kata astagfirullahaladzim. Semoga Allah ampuni ya Amin, Allah. amin. Iya, iya, Masya Allah. Ya, menarik ini Ustadz. Ya, silakan yang lain supaya nggak saya terus yang nanya sama Ustadz. Yang lain mungkin ada pertanyaan mengenai maaf memaafkan atau yang lain juga boleh ya Ustadz ya di luar tema ya. Boleh, Ya, silakan. sebelum ketemu Lebaran besok, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum, Teh. Boleh nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga silakan. Ustadz, ini pertanyaannya sih bukan dari saya, Ustadz. Cuman ini obrolan di grup mengenai sodakoh gitu, Ustadz. Ya. Jadi sodakoh mengenai salah satunya adalah masalah yang berhubungan dengan pemakaman gitu, Ustadz. Di Indonesia katanya jadi banyak pungli-pungli gitu ya, Ustadz ya. Di pemakaman gitu, minta uang mungkin buat bersih atau mungkin buat gali kuburan atau sebagainya katanya gitu. Kalau saya sih adik saya kan almarhum di Tanah Kusir juga Ustadz. Kami sih nggak menemukan ya Ustadz, kami nggak menemukan. Bahkan yang menjaga 2 orang itu sama orang tua saya malah digaji Ustadz buat ngurusin makamnya adik saya gitu kan. Karena
tahu saya dapat uangnya dari sedekah orang-orang itu ya Ustadz ya, para penziarah gitu. Nah, yang ditanyakan Ustadz, apakah ada kewajiban orang tua itu Ustadz merawat makam orang tuanya gitu Ustadz? Apakah ada kewajibannya gitu Ustadz? Karena kan Baik. karena banyak orang yang tidak mampu gitu ya sebenarnya itu. Entah mampu entah tidak mampu tapi kita anggap aja mungkin tidak bisa gitu. Nah, bagaimana nih Ustadz? Terima kasih Ustadz. Nuhun. Sama-sama Ibu. Nah, ini luar biasa ya. Kalau pertanyaannya apakah ada kewajiban, ya kalau disebut kewajiban secara agama sebenarnya tidak ada, ya, tidak ada. Jadi kalau dalam begini ya, saya ceritakan ke fikih ya. Dalam fikih Islam itu sebenarnya begini. Dalam satu kawasan mesti ada tanah, ada daerah atau ruang yang dikhususkan untuk pemakaman, kan gitu Bu ya. Di Indonesia di mana kalau dalam fikih begini. Di satu desa, satu kecamatan biasanya ada kawasan-kawasan tertentu yang memang dikhususkan untuk pemakaman. Dan secara hukum asal, pemakaman umum itu tidak boleh orang membuat kijing, apa sih ya? Semen itu. Apa namanya ya? Kijing ya, Bu ya. Kalau pemakaman di Indonesia kan kita beli batu nisan yang semen lengkap gitu kan, yang menjadi petanda itu. Sebenarnya itu kalau di tempat pemakaman umum itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu milik umum tanahnya. Gara-gara ada semen kita, nanti orang tidak bisa menggunakannya. Jadi sebenarnya bolehnya dikasih tanda saja batu atau apa. Nah, ke depan nanti kan maaf ya, tubuh orang yang terkubur itu kan hancur lama-lama. Nah sebenarnya tidak kedua hancur digali lagi untuk ngubur orang lain boleh. Jadi tidak harus ketika kita memakamkan di situ kita rawat terus, nggak boleh dipakai orang lain, enggak. Sebenarnya nggak wajib, makanya tidak wajib kita merawat makam orang tua kita sampai 50 tahun, ratusan tahun, padahal udah hancur di dalam gitu ya. Tidak wajib. Bahkan aslinya tidak boleh kita membangun naruh semen yang membuat itu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang setelahnya. Bahkan aslinya, ini tapi jangan dipraktekkan ya. Aslinya seperti pemerintah seperti apa itu berhak menyingkirkan semen itu biar nanti dalam sekian puluh tahun, 30 tahun itu kan bisa dibongkar lagi untuk menguburkan yang lain. Aslinya seperti itu. Makanya kalau dikatakan wajib enggak ya, kepantasan saja, tidak wajib, tidak wajib. Yang penting kepantasan kita berziarah misalnya, ya kita nggak harus mendatangi langsung ke makam, tapi berziarah iya, kita dari jarak sekian tahu lah itu tempat kubur orang tua kita doakan dan sebagainya boleh. Tapi itu ya tadi masa wajib tidak wajibnya, secara hukum tidak wajib. Jadi pantasnya memang menjaga, merawat. Nah, tapi tadi sebenarnya secara fikihnya tidak boleh tadi membuat semen itu karena membuat itu nanti tidak bisa dimanfaatkan orang lain. Dan ini yang membuat nanti tanpa kuburan akan terus melebar-lebar kemana-mana. Karena apa ya? Karena tadi, karena sudah sekali untuk ngubur satu orang, tidak bisa dimanfaatkan orang lain, padahal umurnya kuburan itu sudah 50 tahun, dan sebagainya. Yang dibawakan sudah hancur. Gitu. Nah, yang pasti, kewajiban kita terus mendoakan, kita wajib mendoakan orang tua kita. Gitu Bu ya. Baik Ustadz, tapi prakteknya Ustadz kan nggak begitu ya Ustadz ya di Indonesia ya Ustadz. Nah itu. Jadi kita diperpanjang. Bahkan orang tua saya membeli tanah di tanah kusir makamnya Ustadz. Sudah dibeli sama orang tua saya. Nah kalau itu Sudah boleh. dibeli. Kalau kita beli tanah sendiri, kemudian kita makam orang tua dan kita semen, masing-masing kuburan itu boleh karena sudah milik. Kalau yang Iya. kalau sudah milik umum itu nggak boleh. Tak udah milik nggak apa-apa. Tapi kalau apakah wajib merawat tadi? Ya tidak wajib sebenarnya. Keluarga ibu sudah beli tanah khusus, terus nggak ada sempat yang merawat ya nggak masalah. Sebenarnya nggak dosa juga. Yang dosa itu kita kalau nggak mendoakan sama sekali. Tapi kalau kuburannya kita sekali-kali aja, setahun sekali, 2 kali, itu nggak masalah, nggak dosa. Oh gitu ya Ustadz ya. Orang tua saya beli tanah di tanah kusir itu karena biar nanti kan almarhum meninggal lebih dulu ya Ustadz. Jadi orang tua saya meninggal ya di situ aja ditumpuk gitu jadinya. Maksudnya gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari tanah lagi, anak-anaknya tidak dibebankan. Maksudnya gitu. Jadinya gitu Ya, Ustadz. betul. Itu nggak apa-apa ya Ustadz ya berarti ya. Beli tanah khusus untuk pemakaman keluarga gitu maksudnya? Iya jadinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh nggak Boleh. apa-apa.
Iya. Baik. Terus soal ziarah Ustadz, kalau Mm-mm. misalkan ziarahnya hari tertentu karena pengennya Jumat aja gitu. Misalkan jadi seminggu sekali datangnya hari Jumat, itu juga nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nggak apa-apa. Yang penting begini, yang penting tidak ada keyakinan bahwa menurut agama ziarah hari ini wajib, atau ada keinginan hari ini adalah punya keutamaan khusus. Enggak. Yang penting kita ziarah setiap minggu, saya berziarah, saya jadwalkan setiap hari Jumat misalnya. Saya nggak masalah. Yang penting tidak ada keyakinan tadi, tidak keyakinan. Jadi Baik. ziarah disunahkan. Nah, kita kan sulit kadang mau ziarah masa tiap hari atau gimana. Nah, saya biar memudahkan jadwal saya kalau berziarah hari Jumat. Apalagi Jumat itu kan Sayyidul Ayyam. Tetapi ziarah itu kapan saja boleh. Hanya kita menentukan jadwal untuk kita sendiri, bukan karena keyakinan, oh hari ini wajib, hari ini ada tuntunan dari Rasulullah atau sebagainya. Karena setahu saya tidak ada tuntunan khusus harus hari apa, hari Jumat dan sebagainya. Nah, jadi jangan sampai ada keyakinan itu. Tapi boleh kalau nggak ada keyakinan itu boleh. Itu Pak ya. So, Baik Ustadz, cukup jelas Ustadz. Terima kasih Ustadz. Barakallah. sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada lagi yang lain sampai jam berapa hari ini kita Ustadz? Silakan sampai jam berapa? Ini tapi jam 2 nanti kita ada zuhur. Jadi Ya, setelah ya. Ini Ustadz di apartemen kan mungkin perlu sekitar 15 menit mungkin ya sebelum ya, betul. zuhur ya untuk persiapan ke KBRI. Ya, Ustadz sebenarnya wanita itu boleh nggak sih berziarah ke makam? Jadi kepikiran saya karena ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak gitu. Saya sempat itu dilarang berziarah. Ya sempat suami saya ngapain katanya gitu. Ngapain kamu kalau mau ngedoain bisa dari mana aja katanya gitu Ustadz. Benar. Jadi kalau misalnya Lebaran itu dulu kan suka mudik kan ke Indonesia gitu waktu anak-anak masih kecil masih gampang ngejaganya. Ya itu saat kan suka banyak tuh kalau Lebaran itu kita ziarah gitu kan, baca Yasin ke beberapa pemakaman gitu dari pihak ibu, dari pihak bapak gitu. Saya sempat dilarang waktu itu sama suami saya. Udah di rumah aja kamu kalau mau ngedoain dari rumah aja bisa dari mana aja katanya gitu. Itu gimana sebetulnya Ustadz? Baik, untuk perempuan memang ada hukum khusus ya berkaitan dengan ziarah ini. Kalau mayoritas ulama mengatakan makruh, makruh itu boleh, tetapi kurang bagus gitu sih. Itu hukum fikihnya ya, mungkin makruh. Ada emang sebagian ulama nggak bolehkan sama sekali. Ada yang Rasulullah SAW bersabda, bukan apa para mayoritas ulama memilih makruh. Makruh itu kurang baik. Nah, makruh itu ya bukan haram juga, tetapi sekali-kali ya boleh, bagus untuk apa untuk ingat kematian dan sebagainya. Memang ada hadis Rasulullah bersabda, Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur, sering itu. Nah, itu karena kalau sebagian ulama mengatakan karena dulu wanita kalau ke kuburan tuh nggak kuat, gampang nangis, gampang apa, nggak bagus gitu kan. Kemudian ada hadis Rasulullah bersabda, dulu saya melarang kalian berziarah kubur kepada seluruh Muslim ya, bukan perempuan saja. Dulu saya melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian. Ya. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini digabungkan, maka mayoritas ulama menyimpulkan perempuan hukumnya makruh. Makruh itu apakah nggak boleh sama sekali ya? Makruh itu boleh, boleh dalam arti tapi kurang bagus, apalagi kalau sering-sering. Jadi kalau sekali-kali ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi kalau suami ibu tadi nggak usah dan sebagainya ya, ya dia mungkin ikut pendapat yang nggak membolehkan, tetapi sebenarnya boleh, tapi makruh dan asal jangan sering-sering lah wanita itu. Jadi kayak nah iya ini kayak Teh Dini nih. Ini mama saya juga seminggu sekali ke makam almarhum papa ini. Membersihkan makam gitu, mendoakan. Itu gimana Ustadz? Sama ini kasusnya seperti Teh Dini ini. Nggak apa-apa seminggu sekali, berarti nggak sering banget lah ya. Sering banget kan tiap hari, tiap apa ya, seminggu sekali nggak ada masalah. Oke. Jadi masih bisa lah. Makruh itu berarti sesuatu yang kalau ditinggalkan justru mendapat pahala itu Ustadz. Betul ya. Tapi kadang-kadang kan kita ada rindu, ada kangen, ada pengen doakan, ya nggak ada masalah. Tapi yang penting tadi dijaga adab dan etikanya lah ya. Maaf ini karena kadang-kadang yang dikhawatirkan perempuan kan itu sih, kuburan malah dengan pakaian yang aneh-aneh gitu.
Iya, 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 ya, Masya Allah. Kemudian aslinya tidak kayak memakai pakaian hitam itu sebenarnya kurang bagus. Pakaian biasa saja tapi jangan menyolok gitu saja. Hitam pun nggak boleh. Oh gitu. Karena Bukan nggak hitam boleh, itu malah bukan. mencolok gitu. Aslinya kan begini, kita ini tidak, hitam itu kan lambang sedih ya, duka dan sebagainya. Kita itu tidak boleh menampakkan kesedihan yang berlarut-larut. Itu sudah meninggal lama, sudah kita ziarah dengan pakaian yang normal saja asal jangan mencolok. Nah, jadi kalau sudah Oh iya, iya, iya. jadi sebaiknya jangan hitam, itu kurang bagus juga sebenarnya, karena itu lambang duka, kesedihan. Kita nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, jadi, dan Rasulullah sebenarnya begini, cerita Rasulullah pernah melewati kuburan, ada ibu-ibu sedang nangis di situ. Ini Rasul tegur, ya udah sabar saja kata Rasul. Nah, perempuan itu nggak tahu kalau ini Rasulullah yang menegur. Nah, perempuan itu bilang ke Rasulullah, iya Kak Ani, udah kamu pergi, kamu nggak merasakan apa yang kurasakan, sambil nangis. Akhirnya Rasulullah pergi, perempuan itu diberitahu, tadi yang menegur kamu itu Rasulullah. Nah, perempuan itu kaget, oh ya Rasulullah ya. Akhirnya perempuan tadi mendatangi rumah Rasulullah dan menyampaikan, wahai Rasulullah, saya sekarang sudah sabar. Rasulullah bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kejutan pertama, ketika kena musibah, bukan setelah 1 bulan baru sabar. Enggak. Ulama menyimpulkan, ya ini berarti wanita tadi boleh berziarah ke makam anaknya dan sebagainya. Jadi memang banyak, ada beberapa pendapat, tapi memang yang mayoritas mengatakan hukumnya makruh. Tapi bukan berarti haram ya. Makruh itu ya tidak kurang baik lah gitu. Baik Ustadz. Insya Allah jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan barangkali ada lagi. Kembali ke tema tentang Ya. memaafkan atau di luar tema juga dipersilahkan, asal jangan membicarakan opor ayam ya Ustadz. Belum Ya, waktunya. belum. Mungkin besok kita omongin opor ayam. Untuk hari ini kita kita konsultasi, manfaatkan waktu dengan Ustadz mumpung di sini. Ini kemarin itu ternyata kan ada ini ya gerhana itu Ustadz. Ya. Gerhana total, Masya Allah. Itu sebentar ini Teddy ini, Ustadz apakah ada karma dalam Islam? Soalnya sering-sering. Ya, sebelum ke Teddy ini Ustadz mengenai gerhana, itu kalau misalnya kejadiannya nggak di posisi kita berada gitu, kayak semalam itu kan posisinya ada di Amerika gitu ya. Nah, tapi saya turut menyaksikan via live streaming gitu, Ustadz. Itu ada kewajiban untuk kita untuk sholat gerhana juga atau tidak, Ustadz? Kalau sholat gerhana itu di tempat yang kita kena gerhananya. Kalau itu kan di Amerika. Oke. Itu di Iya, di Amerika. Amerika. Iya, betul, di Amerika. Kita tidak wajib. Aslinya sholat gerhana juga tidak wajib juga sebenarnya sih. Ya, gerhana itu kan sholatnya sunnah saja, sunnah, tapi sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau kita nggak sholat ya nggak dosa, tetapi sangat dianjurkan kita melakukan sholat gerhana. Kalau memang kita di kawasan yang kena dampak gerhana itu, gitu. Ya. Kalau kita di sini ya gerhana di Amerika ya nggak wajib, kita nggak perlu juga, nggak sunnah juga. Gitu. Iya. Baik. Terima kasih Ustadz. Ya ini Ustadz yang pertanyaan Teh Dini kembali tentang apakah ada karma dalam Islam? Soalnya sering banget disebut-sebut kalau orang salah sama seseorang. Hati-hati sama karma gitu. Iya, silakan Ustadz. Ada nggak sih sebenarnya Ustadz? Saya juga jadi bingung. Ada nggak ya? Mungkin kita perlu tahu dulu definisi karma dan itu konsep apa gitu ya. Jadi karma itu kan sebenarnya konsepnya agama yang meyakini adalah adanya reinkarnasi gitu sebenarnya. Jadi apa ya? Kalau saya baca itu informasi karma itu konsep dari satu berangkat dari dasar adanya reinkarnasi. Reinkarnasi tahu ya? Orang kan mati nanti hidup kembali jadi manusia yang lain sesuai dengan perbuatannya. Nah kalau berdasarkan konsep itu ya nggak ada. Kita nggak boleh percaya karma. Kalau memang maksud karma itu adalah balasan dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan
kita sebagai manusia sebelumnya gitu ya. Karena dalam Islam kan tidak ada reinkarnasi, ya. Ya. Tapi kalau maksudnya karma itu nanti dapat balasan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, ya itu berarti balasan ya. Nah, tergantung kita nyebutnya karma maksudnya apa. Kalau maksudnya karma dalam maksud kita adalah tunggu hati-hati dengan balasan dari kejahatanmu. Nah, kalau maksudnya karma itu bolehlah. Ya, karena kadang kita nyebut karma tapi bukan maksudnya yang kaitannya dengan reinkarnasi ya. Tapi kalau Iya, iya. kita nyebut karma yang kaitannya dengan reinkarnasi, berarti dalam Islam tidak ada karma karena tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Tapi kalau yang kita maksud karma itu maksudnya kita kemarin menyakiti orang, pasti suatu saat kita akan disakiti, ya memang ada seperti itu. Nah, kalau dalam Islam balasan tadi kalau memang disebut karma ya, balasan itu tidak selalu di dunia. Jadi hati-hati dari karma misalnya. Jangan dikira balasan itu selalu di dunia, enggak. Bisa jadi orang berbuat zalim terus, tapi hidupnya bahagia terus di dunia. Nah itu gimana dong? Ya, bisa nanti balasannya di akhirat. Gitu. Jadi kalau konsep, mungkin dibaca lagi konsep karma, karma itu lebih kepada reinkarnasi agama Buddha atau Hindu lah gitu. Atau iya, kalau dalam Islam ya sebenarnya kalau penamaan karma itu tidak ada aslinya. Tidak. Ya, gimana Teh Dini, sudah jelas? Alhamdulillah jelas. Jadi balasan Alhamdulillah. ya, kita maksudnya karma balasan gitu ya. Kalau balasan ada, kalau kita dalam Islam balasan ada, dan balasan itu tidak selalu di dunia. Karma itu kan kayaknya selalu di dunia apa ya? Dan karma selalu di dunia karena reinkarnasi terus, setahu saya. Itu karma kaitannya dengan itu. Tapi berdosa nggak Ustadz kita bilang nanti ada karma loh gitu misalkan. Lihat aja nanti ada karma loh gitu. Dosa nggak Ustadz? Gitu. Baik. Karena gini, kalau di internet disebut karma berkaitan erat dengan kelahiran kembali dalam kurung reinkarnasi gitu. Nah, tergantung kita menganggap karma itu sebagai apa aslinya. Kita meyakini karma itu bukan itu maksudnya. Gitu. Nah, tapi kalau menurut saya sebaiknya dihindari sih ya. Karena khawatirnya nanti ada anggapan kita meyakini adanya reinkarnasi. Nah, hati-hati loh nanti balasannya Allah atau gimana. Tapi memang sebaiknya dihindari istilah itu karena nanti punya definisi yang berbeda. Kalau sampai dosa, Masya Allah. kalau dosa atau tidak, nah ini tergantung tadi sih keyakinan kita maksud karma itu apa lah. Gitu. Jadi lebih hati-hati dari menggunakan istilahnya gitu ya Ustadz ya. Iya, seperti itu ya. Ya. Karena memang kalau secara konsep kita menuai apa yang kita tanam itu kan memang ada juga gitu. Jadi mungkin bahasanya aja yang dirubah gitu ya Ustadz. Betul. Saya jadi ingat itu kalau kata-kata di Al-Quran itu kan biasanya karena misalnya seseorang itu mendapat suatu azab atau apa itu bukan karena Allah jahat gitu istilahnya dalam tanda kutip gitu ya. Tapi karena manusianya yang berbuat zalim pada diri mereka sendiri gitu ya Ustadz. Mungkin seperti konsep itu mungkin ya, tapi ya jangan pakai kata karma mungkin ya, supaya tidak bercampur dengan keyakinan agama lain. Betul. Ya mirip Ya. gitu. Tapi intinya itu dalam Islam balasan itu tidak selalu di dunia. Bisa jadi orang tadi berbuat zalim terus tapi kok sampai mati nyaman-nyaman, bisa jadi karena balasannya dia nanti di akhirat misalnya. Nah, kalau karma kan ada instan karma, ada apa karma nunggu reinkarnasi, nah itu. Ya. Nah, tapi dalam Islam ada orang melakukan kebaikan apapun, keburukan apapun ada balasannya. Nah gitu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, mungkin 5 menit lagi apabila masih ada yang mau bertanya sebelum Silakan. Ustadz siap-siap untuk ke KBRI. Khutbahnya udah siap untuk besok Ustadz? Sudah lagi. Alhamdulillah. Lagi siapkan dikit-dikit disusun. Alhamdulillah. Oh iya, ada Mbak Evi sudah raise hand. Silakan Mbak Evi. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustadz saya pengen tanya,
tentang apakah bisa dibilang memutus silaturahmi orang yang sudah ribut gitu, terus mereka menjaga jarak gitu untuk supaya nggak ribut lagi gitu, mereka menjaga jarak bertahun-tahun gitu, nggak teguran. Apakah itu bisa dibilang Mbak Evi, suaranya putus-putus, agak jauh dari mic suaranya. halo? Suaranya lirih sekali, pelan, kurang terang. Halo? Halo ya, Ibu, silakan. Kedengaran, Ustaz? Kedengeran, mendengar. Ya, maaf tadi. Ya Ustadz, jadi saya ulangi pertanyaan saya. Ini Ustadz, jadi ada 2 orang yang pernah ribut gitu. Terus sampai bertahun-tahun mereka nggak teguran gitu ya. Terus mereka akhirnya menjaga jarak. Dengan menjaga jarak ini tujuannya juga untuk supaya nggak ribut lagi gitu. Tapi apakah disebut sebagai memutus silaturahmi antara mereka atau gimana, Ustaz? Baik. Bukan memutus silaturahmi itu kan juga haram hukumnya ya. Ya. Tapi mereka juga khawatir supaya nggak mereka jaga jarak supaya nggak ribut lagi gitu. Ya, jadi kalau memang begini ada 2 orang, berarti kan belum saling memaafkan berarti itu ya. Ketika sebenarnya begini, kita itu jaga jarak dari orang boleh, kalau apa? Misal gini, saya punya teman kok perilakunya kurang baik dan sebagainya. Kita jaga jarak boleh, tapi tidak boleh terus kalau ketemu kita buang muka atau apa menghindar dan sebagainya, nggak boleh. Tapi kita memilih-milih orang yang dekat kan boleh, karena orang kan macam-macam, ada yang toksik, ada yang apa gitu. Boleh jaga jarak, tapi tujuannya bukan karena musuhan sebenarnya. Kalau tadi 2 orang tadi jaga jarak, kalau ketemu bikin ribut lagi, ya berarti antara mereka sebenarnya masih ada apa? Ada masalah sebenarnya kan gitu ya. Ada masalah. Ini yang beratnya jadi. Jadi kita jaga jarak dengan orang pada prinsipnya boleh, tinggal tujuannya apa. Nah, kalau tujuannya tadi untuk menghindari sifat-sifat buruknya yang dapat mempengaruhi kita, ya. Tapi kalau ini ibu ini kasusnya, kalau ketemu malah ribut kan gitu ya. Ya, Ini khawatir itu. kenapa kalau ketemu malah ribut ini? Berarti kan masih ada dendam tadi ya. Dendam. Sebenarnya begini, Sebenarnya ya. Terus? Ya sebenarnya yang si A dengan si B ini sebenarnya yang A ini sudah memaafkan gitu dan sudah memberi bantuan. Sudah memberi bantuan. Tetapi bantuan itu ditolak dengan si B. Ditolak, dipulangkan. Oh iya. Jadi tersinggung. A ini sudah move on, yang B-nya belum gitu. Jadi ya sampai sekarang mereka belum ya yang si A ngasih bantuan tanpa kontak lagi gitu juga. Tapi dia ngasih bantuan tapi tanpa ada kontak di antara mereka. Ya. Jadi begini, apa tadi kaitannya itu ya. Jadi, Satu ngasih bantuan, satu nggak mau nerima kan gitu ya. Ya dipulangkan lagi bantuannya. Memang itu bisa menyinggung ya, bisa menyinggung orang yang bantu dan sebagainya. Tapi memang ini permainan apa, latihan hati itu berat. Kita membantu orang, terus orang nggak nerima. Sebenarnya hak orang tadi ya, nggak nerima ya sudah, nggak menerima ya nggak apa-apa, masih banyak yang bisa saya bantu. Ya kalau memang kita tulus betul sebenarnya nggak tersinggung. Tapi kita kan kadang-kadang bantu ada tujuan biar kita punya nama, punya apa gitu. Jadi takutnya jadi di situ tersinggung. Tapi kalau kita bantu, murni bantu, diterima nggak diterima ya terserah yang kita bantu sebenarnya gitu ya. Kalau saya pahami seperti itu. Jadi kita bantu orang, kadang membantu malah diremehkan gitu ya. Bantu orang malah ditolak. Ya kalau kita nih tulus ingin bantu sebenarnya nggak, jangan tersinggung juga. Ya namanya dibantu nggak mau ya sudah alhamdulillah. Gitu. Terus ya, tadi gimana? Si A tersinggung bantuannya dipulangin gitu, ditolak. Ya manusiawi. Ya udah dia nggak bantu lagi akhirnya. Jadi Ya itu
Iya seperti itu. Itu memang kita ini harus saling teplos siro apa sih, saling menjaga hati sih ya. Memang menolak bantuan orang bisa membuat orang tersinggung. Tetapi yang bantu ini sebenarnya dia kalau emang tulus, sebenarnya nggak usah tersinggung juga gitu. Biasa saja, namanya orang nggak butuh bantuan gitu. Gitu ya. Tapi secara umum begini, ketika mereka berdua saling menjauh dikarenakan saling benci, nah ini yang masalah di situ. Tapi kalau saling menjauh, ada satu menjauh karena ini ada punya sifat buruk, menghindari itu bukan karena benci orang, itu yang nggak paham. Itu malah dianjurkan kita menghindari orang-orang yang buruk. Ya kita ketemu, tapi kalau ketemu jangan buang muka juga. Yang tadi loh, ada orang nggak baik nih. Yang nggak baik ini kita memang perlu jaga jarak dalam arti jangan terlalu akrab. Kalau terlalu akrab nanti kebawa misal sifat buruknya. Tapi kalau ketemu nggak boleh buang muka juga, biasa saja. Nah, kalau yang tadi ini antara keduanya memang ada kasus masalah kan. Nah ini membuat mereka jauh ini kan ada masalah. Nah ada masalah ini yang membuat sulit dimaafkan, sulit mendapatkan ampunan nanti kalau gitu. Jadi sebaiknya kalau memang yang satu yang beri bantuan tadi sudah move on, nah dia sudah selesai. Yang lawannya temannya nggak move on, ya itu udah urusan dia gitu aja. Jangan yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on, ya berarti belum sungguh-sungguh move on ya gitu ya. Itu ya. Jadi Iya, kalau baik. memang ini main hati, apalagi kalau wanita yang saya dengar lebih ke perasaan sih ya. Jadi apa-apa diambil perasaan. Masya Allah, menarik ya Ustadz. Ya, Ustadz, Iya. ini tadi yang bahwa Ustadz tadi katakan bahwa tidak ada kewajiban untuk memaafkan gitu ya. Iya. Tapi itu ada kaitannya enggak Ustadz dengan kondisi hati, dengan apa namanya kajian kita beberapa minggu yang lalu tentang hati yang berkarat itu. Ada dampaknya enggak ke situ kalau misalnya kita sulit memaafkan atau gimana gitu Ustadz? Pertanyaan Ya. terakhir Ustadz sebelum kesimpulan ya. Silakan. Ya jelas itu sulit memaafkan itu salah satu penyakit hati. Salah satu penyakit hati orang yang sulit memaafkan nanti dia ya mudah dendam kan gitu ya. Sulit memaafkan itu salah satu penyakit hati yang ya kaitannya dengan hati berkarat itu. Orang yang sulit memaafkan biasanya hatinya karena keras, karena kurang banyak. Kan biasanya kemarin kita hati berkarat sebabnya untuk menghilangkannya adalah dengan apa kemarin? Baca Al-Quran dan ingat ingat mati. mati Iya. dan baca Al-Quran. Nah, kalau dia memang hatinya lembut, baca Al-Quran anjuran memberi maaf. Memberi maaf berarti ketika dia belum memaafkan ya hatinya berkarat dan belum terobati dengan Al-Quran. Atau ingat mati. Nah, ingat mati itu ingat kita nanti akan mati juga dan kita berharap orang memaafkan, makanya kita mudah memaafkan orang lain. Nah, jadi orang yang sulit memaafkan itu salah satu orang yang memang punya penyakit hati dia. Dan itu juga disebabkan karena hatinya berkarat itu. Termasuk ada kaitannya. Justru menjadi indikasi gitu ya, indikasi hatinya Ya, ada karat gitu. ada Masya karat. Allah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah kayak iya. Ya, Ustadz mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Mungkin Ustadz bisa tutup dengan kesimpulan dan doa hatam untuk kami di Arauda, Ustadz. Silakan. Khatam Al-Quran sudah ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kesimpulan terakhir berkaitan dengan memberi maaf ini ya. Ya memang kita sebagai umat Islam, khususnya apalagi kita setelah baru selesai dari puasa Ramadan dan kita menyambut Idul Fitri, ya, kita upayakan kita bersihkan salah satu penyakit dalam diri kita, yaitu penyakit sulit memaafkan, dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati kita, menjadikan kita orang yang bertakwa sehingga kita mudah untuk memaafkan orang lain, dan semoga orang-orang lain pun sudi untuk memaafkan kita, dan dengan itu semoga Allah akan mudah memberikan ampunan kepada kita semua. Kita perlu ingat, tidak ada orang yang sempurna, pasti ada orang yang pernah melakukan kesalahan pada kita, sebagaimana juga kita pasti pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Makanya ingat, tidak ada yang sempurna dan semua terjadi karena takdir juga, dan orang yang mudah memaafkan akan diangkat derajatnya oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau Fathu Makkah, dulu dimusuhi di Mekah dan sebagainya, diusir.
ketika beliau di Madinah Jaya ke Mekah bisa membantai mereka, tapi ternyata beliau memaafkan mereka. Begitu pula Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bagaimana keluar saudara-saudaranya yang iri ingin membunuh beliau tapi nggak jadi, dibuang ke sumur, akhirnya beliau sengsara jadi budak. Tapi ketika ketemu beliau memaafkan. Nah, ini sifat Nabi seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan nabi-nabi lain pun seperti itu. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk memaafkan orang yang salah kepada kita, dan semoga kita juga mendapatkan maaf dari orang-orang yang pernah kita zalim. Demikian, baik, untuk menutup kajian ini kita tutup dengan membaca doa, dan saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu yang sudah khatam Al-Quran ya. Kata para ulama, salah satu waktu doa yang mustajab adalah doa khatam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إن يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم، ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرف ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي قيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده أو أزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan doa dari Ustadz menutup rangkaian kegiatan Ramadan kita untuk Arauda di pada tahun ini. Ya, insya Allah bertemu lagi di Ramadan selanjutnya. Semoga Allah sampaikan kita semua bertemu Amin. Ramadan yang selanjutnya, dan Amin. selamat menyiapkan diri untuk menyambut kemenangan esok hari, insya Allah. Saya undur diri, mohon maaf lahir dan batin, dengan menutup kajian kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.